Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Eka Putri, NIM 2403031014. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Darmas Indonesia. Di sini saya akan membuat tugas UTS mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Bapak Agus Saputra MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan hakikat perkembangan anak usia dini, karakteristik anak usia dini, dan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini, serta metode pembelajaran dan dalam mengembangkan perkembangan aspek tersebut. Hakikat perkembangan anak usia dini yaitu proses perubahan dan pertumbuhan yang terjadi secara menyeluruh dan berkesinambungan pada anak sejak lahir sampai anak umur 6 tahun. Aspek ini meliputi berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, aspek perkembangan motorik, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan sosial emosional, aspek moral dan agama. Nah, tujuan dari perkembangan anak usia dini itu ialah membantu mereka dalam mencapai potensi maksimalnya, baik secara fisik, baik secara sosial, emosional, dan intelektualnya dalam menghadapi jenjang pendidikan berikutnya dan dalam menghadapi kehidupan di masyarakatnya. Lanjut, kita masuk kepada karakteristik anak usia dini. Apa aja sih karakter anak usia dini itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu unik. Anak usia dini itu memiliki keunikan yang berbeda dalam kemampuannya. Jadi anak usia dini itu tidak bisa disamakan anak satu dengan anak yang lainnya. Yang kedua, aktif dan energik. Anak usia dini bergerak, bereksplorasi, dan mencari tahu hal-hal baru karena mereka selalu aktif. Yang ketiga, belajar sambil bermain. Sambil bermain adalah ciri utama pada anak usia dini. Melalui permainan, anak bisa mengenal, memahami langsung maksud dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, karakteristik anak usia dini itu yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka selalu ingin tahu tentang hal apapun yang ada di sekitarnya. Mereka senang mencari hal-hal baru dan bereksperimen tentang segala sesuatu. Yang kelima, egosentris. Anak usia dini itu selalu menginginkan segala sesuatu itu tanpa memikirkan orang lain, tanpa mereka tahu apa saja dampak dari segala yang mereka lakukan. Anak usia dini cenderung melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri. Yang keenam, karakteristik anak usia dini itu mudah meniru. Anak usia dini mudah meniru perilaku yang ada di sekitarnya. Jadi kita sebagai orang dewasa memang harus berperilaku yang baik dari segi ucapan, dari segi tingkah. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu di depan anak usia dini itu secara langsung, mereka akan cepat mudah meniru. Mereka akan melakukan apa yang kita lakukan. Mereka tanpa memikirkan itu baik atau benar. Yang ketujuh, yaitu imajinasi yang tinggi. Anak usia dini memiliki imajinasi yang tinggi untuk membantu mereka mengembangkan kreativitasnya dan kemampuan untuk berpikir simbolik. Yang kedelapan, perkembangan bahasa yang cepat. Anak usia dini memiliki perkembangan bahasa yang secara cepat, mulai dari mengoceh, menyusun kata-kata, lalu menyusun kalimat yang kompleks. Yang kesembilan, sosial emosional. Anak mulai bisa mengendalikan dan mulai mengetahui mengelola berbagai emosi seperti marah,
senang, sedih, capek. Selanjutnya, karakteristik anak usia dini itu yaitu sosial emosionalnya yang sedang berkembang. Anak usia dini mulai belajar mengenali dan mengelola emosi mereka, baik perasaan mereka yang senang, sedih, gembira, bahagia. Lalu anak usia dini itu mulai belajar berbagi, bekerja sama, dan berinteraksi dengan teman-teman maupun dengan orang dewasa. Nah, selanjutnya yang terakhir perkembangan anak usia dini itu bertahap. Anak usia dini ini berkembang melalui aspek perkembangan fisik, motorik, sosial emosional, bahasa, moral, dan spiritualnya. Dari penjelasan karakteristik anak usia dini tadi, menjelaskan bahwa anak usia dini itu pembelajar yang aktif dan unik. Belajar melalui bermain dan sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan masyarakat. Nah, pada masa ini menjadi pondasi utama bagi mereka dalam pembentukan karakter kepribadian dan kemampuan anak untuk di masa depan. Baik, selanjutnya kita akan membahas 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Apa-apa aja sih aspek perkembangan pada anak usia dini tersebut? Yang pertama yaitu aspek perkembangan kognitif. Aspek ini adalah berkaitan dengan kemampuan anak dalam berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Seperti mengenal bentuk, mengenal warna, mengenal huruf, mengenal angka. Yang kedua yaitu aspek perkembangan bahasa. Perkembangan ini meliputi bagaimana cara dia berbicara, cara dia membaca, lalu mereka menulis. Nah, mungkin ini contohnya seperti mengucapkan kata, mengucapkan kalimat saat mereka bercerita di depan teman-teman dan di depan gurunya. Baik, selanjutnya perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik ini terdiri dari 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar meliputi perkembangan otot besar mereka, seperti saat mereka melakukan kegiatan melompat, berlari, berjalan. Nah, yang kedua yaitu perkembangan fisik motorik yang halusnya. Nah, perkembangan ini seperti kemampuan mereka menggerakkan otot kecilnya. Contohnya seperti memegang pensil, menggunting, merobek, menulis. Yang keempat yaitu perkembangan sosial emosional. Aspek ini meliputi kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya. Nah, contohnya itu mereka saat bermain dengan teman-temannya. Bagaimana perasaan mereka saat mereka mulai mengetahui bagaimana caranya bermain dengan antri, bagaimana mereka menunggu giliran, belajar berbagi dengan teman-temannya, mengenal dan mengungkapkan perasaan mereka. Baik mungkin perasaan mereka saat lagi sedih, saat kesal, saat marah, saat gembira. Itu dia. Selanjutnya aspek perkembangan yang kelima yaitu perkembangan seni. Perkembangan ini menumbuhkan kepekaan rasa, kreativitas, dan imajinasi anak-anak. Contohnya seperti mereka bisa bernyanyi, mereka bisa menari, mereka bisa menggambar, melukis, bermain musik sederhana. Itu contohnya. Jadi mereka di sini berekspresi dan bereksperimen tentang seni mereka di dalam belajar sambil bermain. Nah, jadi aspek perkembangan anak yang keenam yaitu perkembangan moral agama. Perkembangan ini berkaitan dengan ketuhanan, dengan moral, dengan etika kepada sesamanya. Bisa dicontohkan dengan
Anak usia dini mengenal siapa Tuhannya. Anak usia dini bisa berdoa sebelum dan sesudah makan. Anak usia dini bisa memahami, mengucapkan kata terima kasih, mengucapkan kata maaf, dan mengucapkan kata permisi. Itu teman-teman. Nah, yang terakhir sekarang kita masuk metode pembelajaran dalam mengembangkan keenam aspek tersebut. Metode-metode apa saja sih yang bisa kita berikan dan bisa kita menstimulus kepada anak untuk mengembangkan semua aspek-aspek tadi? Nah, kita mulai menjelaskannya teman-teman. Yang pertama itu metode bercerita atau storytelling. Metode ini mengembangkan aspek bahasa, moral, agama, sosial emosional, dan kognitif. Di sini guru bisa menceritakan kisah atau dongeng menarik yang mengandung pesan moral, makna. Contoh kegiatannya membacakan cerita dongeng si kancil dan si kura-kura. Mungkin di situ ada pesan dan makna yang disampaikan. Bagaimana sih karakter dari si kancil, bagaimana sih karakter si kura-kura tersebut. Yang kedua yaitu metode bermain. Metode bermain ini mengembangkan semua aspek yang berkesinambungan. Anak belajar melalui permainan alat edukatif atau APE. Bisa jadi yang pertama itu contohnya bermain peran, seperti bermain dokter-dokteran, bermain guru, bermain pasar-pasaran, itu bisa. Dan kita bisa menggunakan APE sederhana di situ. Lanjut, contohnya itu bermain berhitung angka, bermain menyebutkan huruf. Sekarang ini banyak APE yang bisa menstimulus perkembangan anak tersebut, baik APE dari bahan bekas atau APE yang banyak digunakan sekarang, APE yang modern ya bunda-bunda. Di proyek ini kita bisa mengajak anak untuk meneliti sesuatu atau membuat sesuatu secara bertahap. Contohnya, seperti mengajarkan ilmu sains kepada anak, meneliti bagaimana warna ini, meneliti suatu warna. Jika warna ini dicampur dengan warna yang satu, warna apa yang akan timbul? Jika kita menanam biji, contohnya untuk menanam biji cambah atau menanam biji membuat toge bertahap dari hari pertama apa yang terjadi sampai hari berikutnya, sampai si biji tadi itu tumbuh menjadi toge. Nah selanjutnya contohnya itu bermain kolase dengan bahan alam, dengan biji-bijian, dengan dedaunan. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode gerak lagu. Nah, metode gerak lagu ini sangat efektif sekali kita lakukan bersama anak-anak, karena anak usia dini itu lebih mudah memahami suatu kata, suatu makna dari gerak dan lagu. Saat mereka menyanyikan sesuatu itu mereka mudah menghafal dan mudah memahaminya. Saat melakukan kegiatan, saat mereka bergerak dengan gembira, dengan musik, mereka itu lebih bermakna kepada mereka. Mereka lebih memahami apa makna gerakannya, apa makna dari kata-kata nyanyian tersebut. Itu dia tadi metode-metode pembelajaran untuk melatih perkembangan anak usia dini. Nah, itu dia tadi beberapa metode pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak untuk melatih 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Metode pembelajaran itu harus berpusat kepada anak melalui bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, juga harus menstimulasi ke-6 aspek perkembangan pada anak secara terpadu. Itu dia tadi ya bunda-bunda.
Baik bunda-bunda, itu dia hasil penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita masih bisa saling belajar bersama. Mohon maaf jika masih ada kata yang salah, kata yang kurang, dan kata yang tidak seharusnya dan tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan video ini, serta mendengarkan penjelasannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.